Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Afadli dari Dialektik Channel. Hari ini kita akan membahas kembali materi terkait dinamika-dinamika seputar dunia pekerjaan, dan konten kami bermaksud memberi informasi berupa solusi apa saja sih yang seharusnya dilakukan tanpa bermaksud menyinggung pihak atau kelompok manapun. Baik, materi hari ini akan disampaikan sahabat saya AA Mega alias Megoy. Mari kita simak, silahkan AA Megoy. Baik, terima kasih A. Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pemirsa Dialektik Channel? Berjumpa lagi bersama saya, Mega Triherianto alias Megoy. Hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana menghadapi situasi di lembaga pendidikan perguruan tinggi di mana para pejabat strukturalnya, pertama, tidak memahami kondisi lapangan. Kedua, tidak memahami job desk unit kerja masing-masing. Ketiga, adanya ketimpangan gaji antara pejabat dan staf bawah, tetapi beban kerja lebih pusing stafnya. Mari kita kumpas tuntas. Berikut adalah solusi strategis yang bisa diambil, baik dari segi struktural, komunikasi, maupun advokasi. Pertama, evaluasi internal dan pemetaan masalah. Sebelum bertindak, penting untuk membuat pemetaan objektif seperti: ke-1, buat dokumen job description untuk semua unit dan jabatan secara jelas. Selanjutnya, lakukan analisis SWOT internal terkait manajemen dan kesejahteraan karyawan. Kumpulkan testimoni atau kesaksian, bisa secara anonim, dari staf tentang masalah di lapangan. Kedua, bangun komunikasi strategis ke atas. Ingat, tentunya tidak dengan konfrontasi langsung, melainkan melalui pendekatan strategis. Bentuklah tim kecil non-formal, bisa lewat kendali mutu, dosen senior atau forum informal, untuk menjalin komunikasi dua arah ke pimpinan. Ajukan ide coaching atau workshop internal untuk para pejabat struktural agar mereka lebih paham terhadap SOPM unit kerja, paham terhadap kultur kerja di lapangan, paham terhadap prinsip kepemimpinan pelayanan, servant leadership. Ketiga, usulkan audit organisasi, struktural dan SDM. Jika memungkinkan, usulkan kepada yayasan atau badan pengawas. Pertama, lakukan audit manajemen dan evaluasi kinerja terhadap pejabat struktural. Kedua, tinjau ulang sistem gaji dan beban kerja. Adakah standar remunerasi yang adil? Ketiga, pertimbangkan restrukturisasi jabatan berdasarkan kompetensi, bukan sekadar kedekatan atau senioritas. Poin keempat, perjuangkan transparansi dan keadilan gaji. Masalah gaji yang jomplang bisa menyebabkan stagnasi moral dan produktivitas. Dorong adanya kebijakan remunerasi berbasis kinerja, performance-based. Usulkan adanya rapat forum terbuka SDM setiap semester untuk membahas aspirasi staf, termasuk kesejahteraan. Berikan simulasi, bagaimana ketimpangan gaji berdampak pada performa dan retensi SDM berkualitas. Poin kelima, bangun budaya profesionalisme dari bawah. Jika sulit mengubah langsung dari atas, ubah dari bawah. Seperti poin A, membentuk komunitas profesional antar staf dan dosen yang aktif berbagi knowledge, training, dan perbaikan SOP. Poin B, kembangkan inisiatif internal seperti mentoring antar unit, studi banding ke kampus lain, atau pelatihan bersama. Poin C, buat sistem dokumentasi kerja yang kuat, agar unit tetap bisa berjalan meski pimpinan tidak kompeten. Poin ke-6, jika ternyata tidak ada perubahan, maka lakukanlah pilihan alternatif. Jika semua jalur sudah ditempuh dan tidak ada perubahan sama sekali, berarti, pertama, pertimbangkan menggalang kekuatan kolektif, asosiasi dosen staf, untuk audiensi ke yayasan. Kedua, jika lembaga terus stagnan dan tidak mendukung profesionalisme, perlu diadakan evaluasi pribadi. Apakah masih layak untuk berjuang di tempat itu, atau lebih baik mencari tempat yang lebih sehat secara struktural? Poin terakhir, atau poin penutup. Dari semua poin, kuncinya adalah harus mempunyai dan memperkuat prinsip. Jangan hanya menuntut ingin ada perubahan, tapi bangunlah perubahan dari ruang terkecil yang bisa kita kendalikan. Ingatlah, dalam jangka panjang, suatu lembaga pendidikan yang tidak memperbaiki manajemen dan bahkan memperlakukan SDM secara tidak adil, maka lambat laun akan kehilangan reputasi dan kualitasnya. Maka, solusi di atas adalah gabungan antara intervensi sistem, komunikasi bijak, dan ketegasan sikap. Di sini peran pejabat yayasan sebagai supervisi induk lembaga sangatlah penting. Jangan hanya ingin mengeruk uangnya saja dari apa yang dihasilkan setiap lembaga induknya, tanpa melakukan survei atau audiensi, terutama ke level jabatan paling bawah.
guna untuk mengetahui dinamika-dinamika apa saja yang sedang terjadi di sebuah lembaga induknya. Seharusnya yayasan sebagai induk tertinggi melakukan penilaian juga terhadap para pejabat struktural melalui penilaian dari staf lembaganya masing-masing. Bisa berupa form penilaian, supaya lebih objektif dan supaya yayasan bisa mengetahui tentang dinamika yang ada di setiap lembaga induknya sebagai dasar bahan evaluasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Megatri Herianto, undur diri. Kita kembali ke AA Fadli. Silahkan AA Fadli. Baik, terima kasih banyak AA Megoy. Saya ingin merangkum dan sebagai kesimpulan, dalam menghadapi ketidakpahaman pejabat struktural dan ketimpangan gaji staf di suatu perguruan tinggi, maka diperlukan langkah strategis yang berimbang antara komunikasi, audiensi advokasi, dan didukung inisiatif perubahan dari bawah. Melalui pendekatan yang bijak dan terstruktur, perubahan positif tetap bisa diupayakan demi terciptanya tata kelola lembaga yang profesional, adil, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Demikian sajian episode kali ini di Dialektik Channel. Saya AA Fadli, undur diri, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa terus berkembang dan juga bisa memberikan sajian-sajian informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dari segala keburukan-keburukan dan kezoliman yang akan menimpa kita. Saya AA Fadli, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.